Halo Pak Diki dan teman-teman sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Besadinov Raymond Putra Tiastowo atau biasa dipanggil Rere. Saya berasal dari mahasiswa semester 1, berada di kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa saya 24793. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana pewartaan yang cocok untuk zaman saat ini dan juga model katekese yang cocok bagi gereja di Indonesia. Sebelum kita masuk materi yang akan saya jelaskan, perlu kita ketahui dulu apa itu katekese. Ialah penerusan berita gembira. Ini berada dalam rangkaian tugas gereja sepanjang sejarah yang bersumber pada perintah agung Yesus untuk menjadikan semua bangsa sebagai muridnya, untuk membaptis mereka dan untuk mengajarkan segala yang telah diperintahkannya. Bagian dari proses penerusan iman, terutama dalam bentuk aktivitas untuk mengembangkan iman yang telah tertanam. Semua upaya tersebut menjadikan orang-orang sebagai murid Yesus Kristus ialah katekese. Di dalamnya termuat upaya untuk membantu orang yang mengenal Yesus Kristus, mendidik dan melatih mereka dalam hidup Kristiani, serta membangun tubuh Kristus itu sendiri. Dalam gereja Katolik, katekese itu sebuah sabda ibadah, pelayanan, dan hidup komunitas. Katekese membawa umat beriman untuk masuk ke dalam relasi dengan Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Tujuan akhir dari katekese ialah membawa masuk orang ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Di dalam sidang umum Sinode Para Uskup yang keempat tahun 1977 yang membahas tema katekese di zaman kita dengan fokus katekese bagi anak-anak dan kaum muda. Pembahasan tema dalam Sinode Para Uskup tahun 1977 dilanjutkan dengan disiapkannya seruan apostolik oleh Paus Paulus yang ke-6, yang kemudian diselesaikan oleh Paus Paulus kedua dan diberi judul Katekesi Tradende yang dimaklumkan pada tanggal 16 Oktober 1979. Itu mungkin sebuah sejarah yang perlu kita ketahui dahulu sebelum kita tahu apa jenis pewartaan yang cocok untuk zaman ini. Di dalam zaman yang sudah semakin maju dan semakin modern, zaman yang sudah 5.0, kita mengetahui bahwa kita tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial, entah itu Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, ataupun TikTok, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, pastilah sebagai terutama anak-anak muda tidak lepas dari gadget. Untuk itu, menurut saya pewartaan yang paling pas, paling cocok untuk zaman saat ini ialah pewartaan melalui media-media digital, media sosial. Dapat kita lihat di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Instagram, banyak sekali bermunculan akun-akun katekese untuk gereja Katolik. Di dalamnya termuat berbagai macam pengetahuan dan seluk-beluk gereja, mulai dari pengenalan gereja Katolik, pengenalan devosi, serta pengenalan doa-doa. Juga di dalamnya kita tahu bahwa gereja Katolik tidak hanya berdoa seminggu sekali pada hari Minggu, namun lebih dari itu, di dalam gereja Katolik sendiri terdiri dari banyak macam doa-doa yang mungkin sebagai orang Katolik kita tidak tahu apa saja sih doa-doa tersebut. Seperti misa itu tidak hanya dilakukan saat misa hari Minggu saja, melainkan setiap hari kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi di paroki kita masing-masing. Juga sebagai orang Katolik kita dapat berdoa brevit atau doa harian. Dapat kita lihat gereja Katolik memiliki buku doa harian yang berjudul Ibadat Harian. Ibadat harian atau ofisi biasanya didoakan oleh
para religius, para imam, bruder, suster, maupun para calon imam. Dalam doa harian ini terdapat berbagai macam doa, bukan hanya sehari sekali atau sehari 2 kali, melainkan sehari 5 atau 7 kali. Doa-doa ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ibadat pagi, ibadat bacaan, ibadat siang. Ibadat siang dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ibadat siang sebelum tengah hari, ibadat siang tengah hari, serta ibadat siang sesudah tengah hari. Setelah itu adalah ibadat sore. Setelah ibadat sore, biasanya para religius akan menutupnya dengan ibadat malam, atau yang sering mereka kenal dengan ibadat kompletorium. Nah, selain doa-doa itu, kita juga diajarkan untuk doa-doa devosi. Ada banyak macam doa devosi yang dipunyai oleh gereja Katolik sendiri. Misalnya devosi kepada Bunda Maria, ada doa rosario, doa novena 3 kali salam Maria, dan novena hati kudus Maria. Juga selain itu ada novena Judas Tadeus, ada doa novena kepada hati Yesus yang Maha Kudus, dan banyak hal. Dalam gereja Katolik sendiri, berdoa merupakan suatu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani yang harus kita penuhi supaya iman kita semakin bertumbuh dari hari ke hari. Juga selain berdoa, kita juga dapat berefleksi diri. Setiap akhir hari atau malam, kita merenung sebentar, kita tulis buku harian, kita refleksikan apa toh yang seharian ini kita dapat, apa kesalahannya dan apa baiknya. Jika kesalahan itu sudah kita tulis, maka kita renungkan dan kita beri perjanjian pada diri kita sendiri untuk memperbaikinya di hari esok. Selain itu, dalam berkatekese juga bukan melulu tentang doa, tetapi liturgi harian kadangkala sebagai umat beriman juga salah kaprah mengenai liturgi itu sendiri. Liturgia itu nama asalnya, kata asalnya. Liturgia sendiri biasanya dilakukan dalam perayaan Ekaristi, seperti contohnya ialah dari mulai ritus pembuka, lalu ritus sabda, setelah itu persiapan persembahan, ritus komuni, dan ritus penutup. Itu bagian-bagian dari perayaan Ekaristi. Hal-hal demikian biasanya jarang diketahui atau bahkan tidak diketahui oleh umat awam pada umumnya. Maka dari itu, katekese digital ini diperlukan, sangat amat diperlukan untuk mengedukasi umat bahwa ini loh gereja Katolik, ini loh agama yang kamu peluk supaya imanmu semakin mendalam. Seperti apa yang dikatakan Yesus sendiri, duc in altum, pergilah ke tempat yang lebih dalam. Seringkali kita sebagai umat beriman, kita tidak mendalami iman kita akan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka mulai dari hari ke hari, bapak-bapak gereja mengajak kita untuk ayo semakin memperdalam iman kita, mengimani Yesus Kristus. Tidak hanya kita ikut misa setiap minggu karena itu wajib, bukan. Misa bukan kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan fundamental, kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap orang beriman dengan Kristus. Untuk yang kedua ialah model katekesi yang cocok untuk gereja Indonesia itu sendiri. Di gereja Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya, seperti ada lansia, orang dewasa, remaja, anak-anak, hingga balita. Untuk itu, terutama di Keuskupan Agung Semarang mengenal dengan istilah FIBB atau Formatio Iman Berjenjang Berkelanjutan. Ini membuktikan bahwa Keuskupan Agung Semarang terutama menekankan bahwa formatio selalu digaungkan agar mereka tidak ketinggalan zaman dan semakin memperdalam iman mereka mengenai Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam ini kita dapat mengerti bahwa
perbedaan materi yang akan disampaikan untuk anak muda, orang tua, lansia, dan PAUD atau usia dini berbeda-beda. Mungkin materinya bisa sama, tetapi untuk cara penyampaiannya itu mungkin berbeda-beda. Seperti halnya dari zaman dulu, dari zaman para rasul, gereja perdana ada dua, yaitu kerigma dan didakte. Itu juga cocok untuk diterapkan dalam gereja zaman ini. Tapi hanya saja cara penyampaian dari seorang moderator, seorang pemberi materi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Oleh sebab itu, mungkin model katekesi yang cocok bagi gereja Indonesia saat ini adalah dengan katekesi digital dan katekesi terstruktur, serta katekesi dalam sebuah komunitas, sebuah paguyuban, seperti diadakannya ibadat di lingkungan maupun wilayah, juga tentang ibadat-ibadat per kelompok. Misalnya saja ada persekutuan doa karismatik, jaringan kerahiman ilahi, Legio Maria, bisa diselipkan berkatekesi di dalamnya. Karena katekesi itu dapat disampaikan, dapat kita sampaikan melalui berbagai macam acara yang terdapat dalam gereja Katolik itu sendiri. Untuk OMK mungkin, nah ini di Keuskupan Agung Semarang, terutama di Kevikepan Surakarta, tempat saya tinggal, itu menjadi catatan khusus, terutama bagi katekesi umat muda. Bagi orang muda itu sendiri, para imam maupun pegiat-pegiat gereja memperhatikan secara khusus anak-anak muda di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena di dalam Kevikepan Surakarta itu sendiri makin sulit untuk mengumpulkan anak-anak muda dalam hidup menggereja. Hidup menggereja, tugas menggereja itu semakin sulit mendapatkan calon-calon penerus gereja di masa kini. Untuk itu di Kevikepan Surakarta sendiri baru digalakan bagaimana toh cara menarik anak muda agar mereka tertarik untuk hidup menggereja. Entah itu terlibat di berbagai macam kegiatan seperti komsos, atau ikut terlibat dalam dewan harian dan lain sebagainya. Untuk kegiatan OMK sendiri biasanya kalau di paroki saya itu parkir, jaga kendaraan setiap minggu. Itu pun biasanya hanya orang itu saja yang kelihatan di gereja. Masih jarang orang-orang baru bermunculan di gereja. Oleh sebab itu, PR penting bagi para klerus saat ini, para romo saat ini ialah bagaimana cara menggerakkan anak muda di gereja masing-masing agar mereka bisa tertarik dan kembali ke pangkuan gereja serta aktif terlibat dalam kegiatan hidup menggereja. Begitu saja Pak Diki dan teman-teman untuk penjelasan saya. Sekian, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Terima kasih dan berkah dalam.